Perkenalkan ini sebenarnya kalau ketika di gereja mungkin tahunnya ya dulu guru sekolah minggu ya. Nah setelah lepas guru sekolah minggu itu tahun 2000 apa ya? 2009 ya? 9 ya? 9. Nah 9. Jadi kenapa 2009 itu mulai nggak aktif di situ karena pindah pekerjaan ke Jakarta. Jadi sebelumnya kalau kita runut, jadi sebelum 2009 itu ada 2006, 3 tahun sebelumnya itu ketika lulus kuliah. Nah itu titik di mana saya menentukan apa yang harus dipilih. Jadi teman-teman di sini udah lulus kuliah atau udah kerja atau baru mau kuliah? Ada yang mau kuliah? Momen yang terpenting ketika kuliah itu 4 tahun itu adalah ketika kita memilih apa yang akan kita geluti ketika nanti kita kerja. Jadi sebenarnya bukan meremehkan 3 tahun pertama, tahun terakhir yang paling penting. Kenapa? Karena itu akan menentukan kemana kita akan berjalan. Nah waktu tahun keempat itu bertanya-tanya apa yang mau dikerjakan ya ketika lulus kuliah. Yang pertama adalah topik tugas akhir waktu skripsi. Jadi skripsi itu saya pengen supaya linear dengan apa yang akan dikerjakan nanti ketika lulus. Jadi jangan sampai skripsinya tentang A tapi lulus kerjanya B. Jadi pengennya sama. Nah, akhirnya bergumul kemudian beberapa teman-teman itu ada jadi gini, ada beberapa orang yang melihat kerumunan. Jadi banyak orang pengennya lagi ngetren apa nih? A misalnya. IT, IT semua. Kemudian ada yang tren misalnya sekarang gaming semua. Jadi ngikutin tren. Nah saat itu banyak yang lagi tren itu adalah telekomunikasi. Kalau zaman tahun 2006 berhubung kayaknya nggak di sana. Kenapa? Karena ada passion yang lain kelihatannya. Terus akhirnya ada satu dosen ngomong di kelas, dia bilang kalau ada yang tertarik untuk mendalami skripsinya tentang petir, bisa hubungi saya. Nah itu mulai kok, petir apa nih? Petir itu kan sesuatu yang sebenarnya ya biasa-biasa aja ya, cuma menarik gitu loh. Ini ada kok dipelajari petir ini. Akhirnya adalah ngobrol ya kita ngobrol. Akhirnya ngobrol dengan dosen itu teruskan untuk ini untuk skripsi di mengenai petir. Nah, setelah skripsi mengenai petir semakin tumbuh. Jadi kalau kita mulai dari skripsi baik sekali supaya kita tumbuh. Jadi tumbuh dalam hal pemahaman mengenai bidang yang kita mau. Yang kedua adalah dalam hal rasa ketertarikan. Jadi kalau kita tertarik sama sesuatu, kita ngulik gitu. Nah, ngulik itu yang mengakibatkan akhirnya setelah lulus skripsi memutuskan untuk langsung ambil S2 yang tentang petir juga. Akhirnya yang lain udah kerja kemana-mana, kerja di perusahaan minyak, kerja di PLN, Telkom. Aku masih di ITB. Saya masih di ITB untuk menekuni tentang petir. Nah, menariknya selama 2 tahun S2 itu ternyata petir itu nggak bisa kita pandang remeh. Kenapa? Karena Indonesia ini luar biasa banyaknya petirnya. Tapi orang yang mempelajarinya setelah dihitung-hitung itu cuma 4 orang rupanya. Jadi ada 1 profesor, ada 2 doktor. Jadi 1 lagi itu mahasiswa. Waktu itu masih saya sendiri waktu mahasiswa. Jadi dengan 4 orang ini untuk memberi edukasi kepada 200 juta orang Indonesia mengenai petir itu kewalahan. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang nggak tahu petir itu seperti apa, gimana cara supaya orang nggak disambar petir, gimana supaya kalau ada petir itu peralatan-peralatan seperti TV ataupun peralatan elektronik itu nggak rusak. Nah dari sini kita pelajari, oh ternyata bisa gitu. Jadi kita jangan sampai merasa bahwa wah ada sambaran petir kemudian akhirnya pasrah. Oh ini namanya sambaran petir itu dari Tuhan apa? Dewator gitu kan? Enggak, kita bisa melakukan sesuatu. Nah itulah yang mengakibatkan saya berkomitmen saat itu 2006 2009 untuk menekuni bidang petir. Nah menariknya pekerjaan itu bukan cuma pekerjaan istilahnya dalam orang bilang cari duit, tapi kita meneliti. Jadi ada aspek lain yaitu meneliti bagaimana supaya
semakin hari kita semakin tahu petir di Indonesia seperti apa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa melakukan perlindungan terhadap manusia, terhadap peralatan tadi, terhadap sambaran petir. Nah semakin kesini akhirnya udah 2000, udah belasan tahun akhirnya mulai mengerti, oh ternyata inilah ya profesinya ini gitu. Profesi yang kalau orang nanya kerja di bidang apa, Dek? Di bidang petir Pak. Kita mau diapain gitu loh. Apa ada sesuatu yang bisa kita kerjakan? Ternyata banyak sekali. Kita bisa banyak bantu orang. Kenapa orang-orang seperti misalnya di perusahaan minyak yang di foto itu di Pertamina itu kejadiannya jadi ada mereka punya tongkang itu disambar petir dan kemudian terbakar. Bayangkan tongkang itu isinya minyak. Kalau terbakar kemudian ada sesuatu yang lain, misalnya ada kegagalan untuk mereka memadamkan api, bisa meledak. Itu orang semua isinya di mana? Orang-orangnya bisa celaka. Gitu. Jadi makanya petir itu kalau kita biarkan itu berbahaya. Kalau kita datang ke sana kemarin, saya datang ke sana kita perbaiki supaya tidak terjadi terbakar lagi. Nah jadi yang istilahnya selama ini dilakukan ketika bekerja itu adalah banyaknya melakukan investigasi. Kenapa? Karena petir di Indonesia banyak juga customer yang membutuhkan, tapi mereka nggak tahu mereka harus ngapain. Nah itu yang istilahnya banyak sekali membantu orang. Nah satu dreams yang belum tercapai adalah kalau di Amerika itu ada satu komunitas orang-orang yang kena sambar petir. Nah, kalau di Indonesia nggak ada karena ketika disambar petir mati. Wah, tapi harus ada mengingat begini. Orang harus mengerti sambaran petir itu berbahaya sekali. Jadi kalau ada sambaran petir itu nggak boleh kita main di luar kayak anak-anak kecil deh, main-main di luar itu nggak boleh. Terus nggak boleh kita berlindung di balik pohon. Nah hal seperti itu aja orang nggak tahu. Banyaknya di sawah gimana kalau ada sambaran, ada hujan segala macam, pasti berlindung di saung, di pohon lah. Kenapa? Karena teduh gitu loh. Padahal itu paling berbahaya. Nah hal seperti itu hal kecil lagi nggak ngerti. Nah itu yang dream saya supaya bikin satu komunitas sebenarnya, komunitas istilahnya semacam asosiasi orang-orang yang ngerti petir supaya teman-teman yang lain yang dari bukan cuma pemerintahan tapi juga dari perusahaan-perusahaan kemudian dari masyarakat luas itu tahu bahayanya petir dan bagaimana cara kita menanggulangi bahaya petir. Jadi jangan sampai kita cuma pasrah aja pasrah. Jangan sampai kita cuma merasa kalau petir itu ada dan itu sebagai istilahnya bencana. Karena petir itu sesuatu yang anugerah dari Tuhan. Kenapa? Karena setiap ada sambaran petir itu ada ozon yang terbentuk dan juga ada nitrat yang tertanam di tanah. Jadi tanahnya disubur kalau ada sambaran petir. Jadi Indonesia itu petirnya banyak ya tanahnya sangat subur. Gitu. Jadi yang itu yang mungkin saya mau sampaikan. Kalau misalnya ada sharing 1-2 pertanyaan mungkin boleh mengenai petir atau mengenai hal-hal lain. Mungkin ya. Saya mau nanya. Jangan makin kesini kan. Kebetulan memang penasaran banget. Nah ini mah yang paling umum aja kalau Tulus, karena kan kita seringnya kalau lagi di rumah hujan besar, petir lah di mana-mana kan bunyi. Terus orang tua kita biasanya bilang matiin laptopnya, matiin TV-nya. Apa benar kalau lagi ada guntur gitu memancing ataupun minimal saat ada gunturnya jauh elektronik kita yang rusak padahal jauh banget mungkinnya sebenarnya kan petirnya kapan bunyinya kapan kan itu udah menjelaskan jauh kan sebenarnya nggak dekat. Nah itu tapi kan kita tuh matiin elektroniknya nanti rusak gitu kan. Itu teh hal kayak gitu teh memang hanya mitos aja atau memang bisa terjadi sampai rusak gitu. Karena memang belum pernah terjadi di rumah saya kebetulan. Jangan sampai. Yang pertama adalah itu bukan mitos, itu fakta. Jadi benar. Kalau ada sambaran petir itu efeknya bukan cuma di titik sambaran, tapi efeknya bisa sampai 2 km. Jadi bayangkan kalau teman-teman semua di sini tahu kalau ada sambaran itu kadang-kadang apa duluan? Kilatnya duluan baru suaranya. Nah itu bisa menentukan berapa jauh petir itu. Jadi kalau semakin jauh atau semakin beda itu ada beberapa detik itu semakin jauh petirnya. Nah yang berbahaya adalah ketika berbarengan antara kilat itu dengan gurunya, itu berarti dekat sekali dengan kita. Nah kalau dekat sekali dengan kita efeknya itu peralatan.
elektronik. Jadi sebisa mungkin ya benar dimatikan. Meskipun dimatikan itu masih mungkin bisa terjadi kerusakan kalau dia nyambernya persis di rumah kita. Tapi kalau dia di luar mungkin masih bisa kita netralisir dengan kita matikan. Kalau teman-teman pernah ini misalnya di rumah gitu ya, kemudian ada petir dekat itu yang nyalanya itu dekat, kemudian suaranya dekat, itu biasanya di kabel-kabel itu ada suara-suara. Nah itu adalah interferensi si petir. Nah interferensi petir itu kalau dia dekat sekali dengan kita, maka elektronik kita bisa rusak. Gitu. Nah jadi yang paling aman adalah kita di dalam rumah, atau kalau kita di luar, kita ada di dalam mobil. Nah, kenapa di dalam mobil? Karena mobil itu metal. Jadi struktur metal, sehingga kalau disambar petir, dia itu ngalirnya di pinggir, dia selalu ngalir di kulit kalau petir itu, karena makanya dia impuls, jadi dia ngalir di kulit. Nah yang berbahaya adalah kalau kita dalam kecepatan tinggi, misalnya di tol, disambar petir mobilnya. Kenapa? Karena arus petir itu harus ngalir ke tanah, jadi dia ngalirnya melalui ban biasanya. Nah ban itu bisa pecah. Nah kalau ban pecah, kemudian terguling, nah, itu yang berbahaya. Makanya kalau di Amerika itu riset menunjukkan bahwa di tol itu paling banyak kecelakaan karena petir, sambar petir mobil kemudian banyak pecah. Nah di Jagorawi juga salah satunya di Indonesia yang paling tinggi petirnya. Jadi kalau petir banyak petir dah di dalam mobil. Nah kalau penasaran cari ini di YouTube, ada satu ini BBC dia coba tempatkan orang, atau bukan orang kayaknya, robot atau ini, dia di dalam mobil kemudian disambar petir buatan. Nah ternyata si robot itu benar-benar nggak ada arus yang mengalir. Nah jadi nggak usah khawatir kalau ini di dalam rumah atau di dalam mobil. Jangan di atas motor ya. Ada lagi mungkin satu lagi. Berapa lama ini? Terus. Ini mau nanya lagi. Jam dia. Jadi sekarang berapa orang yang pelajari petir kalau di Indonesia? Indonesia sekarang tinggal profesor satu orang dengan saya sendiri, kami berdua. Karena yang satu itu Dr. Syarif itu sekarang udah mempelajari kabel laut, udah. Yang satu lagi itu udah ke Kuwait, udah pindah. Jadi tinggal berdua sekarang. Nggak tahu kenapa, tapi bedanya ini kalau di Jepang itu petirnya itu cuma 1/5 jumlahnya di Indonesia. Jadi kalau Indonesia itu 200, di Jepang 1/5-nya. Tapi di sana ada 50 orang yang mempelajari petir. Jadi bayangkan betapa concernnya mereka ya terhadap. Tapi ada satu hal memang yang menarik, karena Indonesia ini bukannya kita memilihkan Indonesia, tapi poinnya kejadian dulu baru melakukan action biasanya. Jadi kuratif ya, bukan preventif. Nah itu yang menjadi dasar kenapa kok orang nggak terlalu concern terhadap petir. Karena mereka merasa petir itu itu mah act of God lah, kita nggak bisa apa-apain. Ya udah. Kalau di Jepang saya nggak mau tahu, ini alat saya nggak boleh nggak kerja. Gimana caranya? Ya kita harus kasih proteksi. Nah proteksi itu terhadap petir itu. Sehingga mereka pelajari itu. Nah ini ada satu kasus menarik di MRT Jakarta itu kemarin dari sana. Itu sampai sekarang belum benar proteksi petirnya. Jadi kemarin deg-degan, tapi untuk kondisinya cerah. Jadi baru saat ini sekarang baru mau akan dilakukan studi sistem proteksi petir untuk MRT. Padahal MRT-nya udah jadi. Nah itu kan pertanyaan. Itulah Indonesia. Jadi makanya kita perlu melakukan koreksi lah sebenarnya. Bagaimana supaya preventif. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita analisa dulu apa yang harus dilakukan, apa resiko-resikonya, baru kita melakukan. Nah itu yang sebenarnya kita harus pelajari dan kita perbaiki lah. Makanya ya cuma 2 mau belajar sampai sekarang belum ada yang tertarik kayak gitu. Gabung apa? Kita bergabung. Mau nanya. Oh, iya. Selain iya ini di kontak ini. Selain harus dicegah dan dihindari, ada nggak? Bukan ada sih, pasti ada keuntungan yang bisa kita dapat dari petir itu sendiri. Soalnya dulu ingat banget waktu SMA kayaknya Kak Tulus berangkat ke satu tempat, terus pas ditanya sama mama atau sama bapak itu bilang di sana petirnya lagi bagus. Istilah petir lagi bagus itu apa gitu yang membedakan bisa dibilang petir lagi bagus? Jadi yang tadi pertama petir itu istilahnya dia itu
harus terjadi petir itu. Kita nggak boleh mencegah petir. Jadi kenapa? Karena petir itu yang pertama tadi ozon, jadi dia menambal ozon kita. Yang kedua ada nitrat, jadi yang nitrat yang istilahnya tercipta di tanah sehingga subur. Nah yang menarik adalah petir itu sebenarnya adalah pertanda kalau kita punya wilayah area yang memang kaya akan tadi ya kesuburan tanah. Jadi Indonesia bersyukur lah, Indonesia itu petirnya itu 200 sampai 300 hari guru. Hari guru itu hari di mana petir terjadi. Dari 365 kali dan 200 sampai 300 hari. Di Eropa berapa? 20 hari. Di Jepang cuma 30 harian. Amerika kurang lebih 40 sampai 50 hari. Jadi artinya Indonesia ini memang dikasih Tuhan anugerah yang luar biasa. Salah satunya adalah petir. Nah, sampai sekarang riset untuk memanfaatkan energi petir itu masih berlangsung. Tapi yang menarik adalah petir itu kalau kita gelombang itu sangat pendek. Jadi artinya kalau disambar itu ordernya mikrosekon. Jadi kalau mikrosekon itu sangat pendek sekali sehingga energinya kecil. Nah jadi kalau kita tadi Yaya bilang kalau ke satu tempat petirnya bagus, itu sebenarnya adalah kita meneliti petir di tempat itu seperti apa, kemudian apa yang bisa kita manfaatkan seperti tadi ya. Jadi kalau kita lihat petir di suatu tempat itu bagus, kita bisa meneliti, kita bisa tahu arus petirnya berapa. Nah kita bisa mengedukasi teman-teman di sekitar sana untuk tahu ini jangan sampai terjadi kerusakan atau kematian karena petir. Tahun 2009 sampai 2012 itu saya meneliti di Jatiluhur. Itu ketika meneliti itu yang menjaganya kemarin kebetulan saudara si Asep. Ketika meneliti selama 2 tahun itu ada 3 orang yang meninggal dalam sambaran petir. Jadi ada anak kecil yang sedang di ladang, kemudian ada orang mancing. Nah dari sana kelihatan bahwa rendah sekali awareness warga terhadap petir. Akhirnya tahun berikutnya kami melakukan penyuluhan bahwa petir itu nggak boleh kita remehkan. Jadi kalau mulai ada awan petir itu udah stop kegiatan orang yang lagi mancing, orang yang lagi istilahnya sapi itu, nanam sapi gitu harus dihentikan. Nah sebenarnya hal positifnya seperti itu. Jadi artinya kita bisa bersyukur sebenarnya Indonesia ini punya sambaran petir yang banyak. Itu dari sisi jadi ya kalau orang melihat petir itu sebenarnya mengerikan, tapi itu sebenarnya sahabat buat kita. Tinggal kita bagaimana menyikapinya dengan baik. Artinya kita harus aman kalau ada sambaran petir dan juga istilahnya jangan sampai merusak peralatan. Karena kalau pernah nonton film ada namanya EMP ya. Jadi EMP itu merusakkan ini. Petir itu sebenarnya adalah electromagnetic pulse. Jadi artinya kalau ada sambaran petir hangus dia, elektronik itu bisa rusak. Nah itu adalah sama. Jadi makanya berbahaya sekali kalau petir itu bisa dikopi istilahnya cara sambarannya kemudian dijadikan senjata. Jadi EMP dia electromagnetic pulse. Nganterin di situ masih bisa mau nyampe besok kapan lagi. Tadi menarik sih yang Kak Tulus sempat sampaikan bahwa di luar negeri ada satu komunitas di mana orang-orang yang pernah tersambar petir. Kebetulan saya pernah lihat banyak foto-fotonya sampai ada yang bekas-bekasnya di badan kan bentuknya juga kayak bunga lah uang itu kayak tato mereka. Bagus. Nah menariknya yaitu tadi Kak Tulus kenapa artinya gimana caranya orang di luar negeri bisa survive sedangkan kalau di Indonesia kesambar mati. Nah, Oke. Jadi yang menarik. Nah ini salah satu tujuan dari meneliti petir adalah kita tahu karakteristik petir. Nah rupanya setelah kita teliti petir Indonesia itu ekornya panjang gitu. Jadi jelasnya gini, petir itu gelombang tapi impuls. Jadi dia ada istilahnya kayak ini ya, kayak cebong. Jadi dia ada kepalanya terus kemudian ada ekornya. Nah di luar negeri itu petirnya itu periodenya pendek, jadi dia begitu ada kepalanya kemudian dia hilang. Tapi di Indonesia dia itu panjang sekali. Jadi kalau kita analogikan, kalau teman-teman tahu mesin las, ya. Jadi kalau orang las itu kan misalnya di las ini,
Kalau cuma 1 detik dicopot pasti nggak akan bolong ya. Tapi kalau terus akhirnya apa? Berlubang ya. Kenapa? Karena dia apa istilahnya energi dia bisa melubangi si pelat atau apa mestinya. Nah sama dengan petir. Jadi petir di Indonesia itu periodenya lama. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dia bisa, kalau orang bisa berpetir di Indonesia itu seperti orang kena setrum tapi lama gitu dibanding orang kena setrum sebentar. Jadi artinya angka kematiannya tinggi sekali. Nah kalau di Indonesia yang kedua adalah dia punya apa namanya bukan cuma frekuensi tapi amplitude itu besarnya petir. Jadi arusnya itu lebih besar juga dibandingkan di luar negeri. Sehingga ya kalau disambar petir di Indonesia titik yang kena sambar itu udah pasti meninggal. Nah sekitarnya itu biasanya masih mungkin selamat. Biasanya kalau orang main bola gitu ya, di satu titik disambarnya itu kemungkinan besar nggak selamat. Tapi di sebelahnya misalnya agak jauh, nah itu bisa selamat. Kalau di luar negeri masih bisa selamat orangnya disambar karena ada komunitas yang di luar negeri. Jadi mereka tuh sharing. Saya kemarin sambar petir, masih bisa selamat. Jadi masih bisa cerita. Tapi ada tapinya. Mereka itu ada perubahan. Jadi rumahnya kita orang bisa berpetir itu beda dengan orang di setrum, kena setrum biasa. Jadi dia bisa selera umurnya berubah, bisa agak-agak aneh gitu. Jadi ya gila. Kayak orang komputer itu kan kalau kena shot itu masih bisa, tapi dalamnya udah error gitu. Salahnya mungkin kena kali ya. Iya, makanya. Jadi makanya petir itu jangan diremehkan. Jadi sebisa mungkin kita menghindari resiko. Terus kalau misalnya di rumah kan ada yang orang bilang itu yang tajam-tajam itu penangkal petir ya. Penangkal petir itu memang benar menyalurkan kan katanya menyalurkan ke dalam tanah. Terus kalau misalnya seandainya kita kan tadi dibilang berlindung di dalam rumah. Kalau nggak rumahnya nggak ada penangkal petirnya, kan gosong juga kayaknya. Ya. Jadi kalau ada penangkal petir sebenarnya penangkal itu salah. Menangkal kan artinya mengusir ya. Nah, sedangkan itu sebenarnya menangkap menurut dia. Jadi tujuan penangkal petir yang salah itu tadi adalah menangkap petir kemudian menyalurkan ke tanah. Nah kalau rumah itu nggak ada, itu biasanya petir itu lihat jalur yang bisa dia lalui. Makanya kalau dia misalnya rumahnya tembok, itu temboknya bisa seperti hancur, seperti dipukul. Kemudian dia bisa melalui tulangan itu apa? Tulangan bangunan bisa melalui situ. Jadi dia harus cari jalan untuk turun. Nah kalau misalnya pohon misalnya, kenapa pohon nggak boleh kita berlindung di bawah pohon? Karena pohon itu apa istilahnya kalau kita di sebelahnya pohon, kemudian kita ini pohon yang disambar, itu bisa nyari jalur lain. Jalur lain apa? Ya kita. Nyambarnya kita. Jadi ada namanya side flash, loncat ke orang yang di sekitar. Nah itu yang bahaya. Nah kalau kita di dalam rumah, kita relatif aman dari side flash tadi. Jadi kita kalau kita di dalam ini istilahnya ini adalah sangkar, seperti disangkar. Jadi dia ngalirnya di luar. Yang berbahaya itu kalau ini terbuat dari misalnya kayu. Nah itu yang berbahaya karena dia bukan konduktif. Ini kan kalau ini dia masih ada konduktifnya, tulangan-tulangan dari bangunan. Jadi, makanya kalau di dalam rumah di Indonesia itu relatif aman. Kalau di luar negeri ada beberapa rumah dia dari kayu, biasanya itu yang berbahaya. Kenapa? Karena dia harus cari jalurnya untuk ke tanah. Dia itu harus cari. Tinggal lewat mana? Lewat kepala, menangkap petir yang baik. Berarti benar itu ya terus yang kata-kata orang kalau petir itu biasanya nyari benda yang paling tinggi itu tuh benar. Misalnya kayak di padang rumput kita berdiri satu-satunya, berarti kita yang bakal didatengin sama petir gitu. Sebenarnya petir itu kalau kita pelajari lebih lanjut, itu sebenarnya petir nggak selalu menyambar ke objek tertinggi. Nah contohnya beberapa kasus itu di lapangan golf, jadi ada pohon tinggi orang yang disambar itu. Pertanyaannya kenapa pohonnya nggak disambar? Jadi rupanya begini, rupanya petir itu kita kalau ibaratkan, kalau kita bayangkan petir itu seperti bola. Nah bola itu tergantung arus petir. Kalau arus petirnya kayak ini kan 220 volt ya, 1 ampere misalnya. Arus petirnya kecil, itu dia bolanya kecil. Nah kalau bolanya kecil itu dia bisa nyamper ke masuk ke dalam yang sempit-sempit yang apa istilahnya area-area yang terjangkau. Nah kalau bolanya besar dia nyangkutnya ke struktur yang tinggi. Jadi makanya petir yang berbahaya itu petir yang kecil sebenarnya, yang harusnya kecil. Nah itu yang makanya kita selalu apa istilahnya edukasi teman-teman
supaya tahu petir itu nggak selamanya kita berdiri di sebelah struktur tinggi itu nggak selamanya aman gitu. Kenapa? Karena petirnya kecil, dia bisa istilahnya masuk ke dalam kemudian menyambar struktur yang lebih rendah. Nah, itu nah tapi ya kalau dalam kasus seperti tadi di lapangan terbuka flat area, memang struktur yang paling tinggi itu yang cenderung akan disambar petir. Nah caranya kalau kita sedang di lapangan terbuka, ini lapangan terbuka nih, kita lari ke sana kita kalah kita sama petir. Petir duluan yang kita dibandingkan ini. Caranya adalah kita ini apa istilahnya kaki kita ini rapotin gini ya, kemudian kita jongkok gini. Udah kita gini aja sampai badai petir selesai. Jangan kita lari. Kalau lari ini ada namanya tegangan langkah. Jadi kalau ada sambaran petir beda kaki kiri dengan kaki kanan. Nah kenapa kalau bisa sering ada kejadian di luar negeri itu sapi meninggal, mati karena disambar petir satu gerombolan itu ya karena dia nggak bisa nutup. Dia terguling ya. Jadi makanya manusia itu bersyukur kita bisa merasakan. Jadi kalau terjebak misalnya di lapangan di tempat yang terbuka, jangan kita lari kalau ada badai petir. Mendingan kita seperti tadi. Nah kalau kita disambar petir pun, ini artinya petir itu nggak melalui jantung kita. Jadi yang berbahaya itu kalau petir itu nyamber dari satu titik, kemudian ada beda tegangan, jantung kita yang berbahaya. Kalau ada orang disambar petir itu bukan meninggalnya bukan kebakar seperti itu, bukan. Tapi jantungnya itu pada saat dia sambar petir itu dia mengkerut, kemudian dia tiba-tiba ini lagi apa istilahnya membesar, sehingga orang jadi gagal jantung. Jadi orang kadang-kadang kalau ini meninggal kenapa gagal jantung, padahal bisa jadi dia sambar petir. Itu yang berbahaya. Makanya jantung ketika sambar petir jangan kita malah lari karena lebih cepat petir. Kita dia kecepatannya kecepatan cahaya, jadi nggak bisa kita bergegas itu supaya kita terhindar dari petir. Oke, mungkin ada lagi. Ketagihan. Karena menarik sekali ini kan. Paling menarik ya. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih daerah-daerah tertentu yang memang sering disambar petir istilahnya? Kalau sepeda pengetahuan saya di Amerika itu ada satu daerah yang restricted, nggak boleh ada rumahan karena petirnya intens sekali kalau di daerah sana. Nah sebenarnya apa yang membedakan daerah-daerah tersebut gitu sehingga sering didefinisi petir gitu? Oke. Nah secara umum di dunia kalau kita lihat peta dunia itu petir itu padat di daerah Khatulistiwa. Jadi sekitar Khatulistiwa, jadi Equatorial Belt itu dia petir tinggi sekali. Nah Indonesia kan ada di Khatulistiwa. Jadi Indonesia yang paling padat itu sebenarnya kalau kita lihat itu sekitar Khatulistiwa. Jadi artinya misalnya di Riau ya, kemudian di Balikpapan, Pontianak, dan daerah-daerah sekitar Khatulistiwa. Tapi menariknya ada beberapa istilahnya fenomena alam. Jadi fenomena alam rupanya di Indonesia ini paling tinggi itu di daerah Bogor. Jadi dari 365 hari dia 322 hari ada petir. Jadi cuma 40 harian lebih dia tidak ada petir. Jadi hampir tiap hari ada petir di Bogor. Nah itu makanya menarik. Kenapa rupanya itu fenomena alam. Jadi angin dari Jakarta itu dia naik, kemudian awan itu matangnya di Bogor, sehingga Bogor itu tinggi sekali petir. Nah, jadi kalau di Bandung salah satu yang tinggi juga. Yang lebih tinggi di ini adalah di Sumedang dan Majalengka. Jadi teman-teman yang mau terbang di Kertajati, sebelum terbang berdoa dulu. Kita nggak tahu. Seperti tadi sebelum kejadian mereka pasang atau belum kita nggak tahu. Jadi istilahnya ada preventif atau belum kita nggak tahu. Indonesia ini sampai sekarang belum punya sistem deteksi petir yang baik. Tapi karena itu belum ada ya jadi akhirnya ya dibahas aja. Makanya kalau di bandara itu ada di bawah di atas ada awan petir, ATC cuma bilang ini dari CB Cloud itu ini ya awan petir. Above you, decision is yours. Jadi silakan Masuk pilotnya tergantung pilotnya berani. Nggak berdoa aja. Tapi yang paling bahaya adalah ketika take off dan landing. Itu ketika mesin atau ini semuanya dalam kondisi harus prima. Kalau ada sambaran petir. Tapi kalau kita udah airborne, jadi artinya kita udah di ketinggian yang pasti aja, itu aman. Kenapa? Karena petir ketika di ini ada dia melewati awan petir, dia bukan melewati
apa Bawah. lokasi sambaran petir. Jadi dia ada di sini. Nah itu aman. Paling ya itu tadi turbulensi aja, wah goncangan-goncangan. Tapi itu sebenarnya aman sekali. Kalau disambar petir pun pesawat tuh sangat aman karena dia ada screen. Jadi kalau ada sambaran dia biasanya nyambar di moncongnya itu di kepalanya, kemudian keluarnya di sayap atau di ekor pesawat. Jadi aman sekali, nggak usah khawatir. Yang berbahaya adalah take off dan landing. Jadi makanya take off dan landing, saran saya kalau mau berpergian, ya lihat juga apa istilahnya cuacanya seperti apa. Kalau di Bandung ini biasanya petir itu sore atau jadi kalau bisa ya flight pagi lah gitu. Itu lebih aman, lebih nyaman. Oh jadi nggak selalu harus hujan ada petir ya? Nggak. Musim hujan itu musim di mana nggak ada petir. Musim pancaroba yang peralihan antara hujan dan kemarau yang banyak sekali. Berarti petir sendiri nggak selalu terlihat atau gimana maksudnya Kak Tulus? Nggak terlalu terlihat gimana? Maksudnya nggak selalu kayak kita sadar gitu ada petir gitu, atau sebenarnya kita lagi siang-siang diam aja ternyata ada petir gitu, enggak kan? Nggak kayak gitu. Nggak, petir memang kan ada terlihat kasar mata. Cuman dia itu musim paling banyak adalah musim pancaroba. Jadi kalau pancaroba ya usahakan flight pagi lah, subuh pagi. Kemudian kalau kita terbang ke Balikpapan ya, salah satu contoh pagi itu kalau kita terbang pagi itu udah kelihatan tuh awan petir. Tapi masih kecil, jadi awan petir itu awan yang kalau kita lihat ya, awannya tumbuhnya ke atas, satu-satunya awan yang tumbuh ke atas. Jadi kalau awan itu menyebar itu bukan awan petir, tapi kalau awannya naik ke atas itu awan petir. Nah biasanya kalau semakin matang dia semakin tinggi. Nah makanya kalau kita terbang ke Balikpapan misalnya tadi ya, kita terbang pagi itu awannya masih pendek. Nah kita pulang misalnya sore itu udah kita di tengah-tengah awan biasanya terbang, sehingga turbulensinya pasti tinggi sekali. Kalau pergi ke Singapura, ke Batam, ke Medan, nah itu melewati daerah yang turbulensinya tinggi karena awan petir ini banyak sekali di sana. Jadi ya nggak masalah, itu nggak usah khawatir. Sangat jarang sekali pesawat malfunction karena ada dia nabrak awan petir. Yang berbahaya itu tadi seperti saya bilang tadi take off dan landing. Jadi kalau di Jepang pernah itu ada satu kejadian ketika ada awan petir itu mereka langsung hold semuanya. Semua pilot semua ini hold, harap menghentikan kegiatan. Jadi tidak ada pergerakan di bandara. Yang mau take off, yang mau landing semuanya nggak boleh dilakukan. Sampai badai, karena petir itu sebentar sebenarnya. Kalau di ini ya, dia di jalan sesuai dengan arah angin. Nah kalau di Bandung ini menariknya kita di cekungan. Ya kadang-kadang badai petir itu lama banget gitu. Karena apa? Begitu ada lagi, keisi lagi sampai yang baru, keisi yang baru. Itu yang makanya kalau kadang-kadang di Bandung itu bisa 1 jam untuk petir. Kalau kita lihat di daerah-daerah Dago banyak sekali. Di daerah-daerah utara biasanya sih banyak di Bandung. Itu mungkin ada lagi. Mungkin udah. Ada yang masih penasaran? Nanti Oke, terima kasih mungkin ya. Semoga sharingnya bisa memberi wawasan kepada teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.